Oke, masih di playlist metodologi penelitian kuantitatif dan masih di bagian bagaimana sih caranya memilih dan mencari topik penelitian. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sih topik itu yang jelek. Nah, sekarang kalau sudah ketemu topik yang bagus, yang tidak memenuhi kriteria seperti yang video sebelumnya, kita perlu memformulasikan ide. Bagaimana caranya dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita mengenerate research idea. Yang pertama adalah cek kelebihan dan kelemahan Anda. Misalnya nih, Anda nggak bisa kuantitatif, terus pilih penelitian kualitatif. Ya nggak apa-apa, asal penelitian yang kualitatif itu merupakan sesuatu hal yang Anda kuasai. Jangan lari dari kuantitatif karena nggak bisa statistik, terus pilih kualitatif di mana Anda juga nggak menguasai. Itu namanya bunuh diri, karena kualitatif itu jauh lebih susah daripada kuantitatif. Berikutnya, ketika Anda sudah punya ide riset, lihat dulu deh, pastikan sesuai dengan ketertarikan riset dosen pembimbing juga, supaya skripsimu lancar. Kalau Anda adalah mahasiswa yang suka ikut PIMNAS, biasanya sudah punya tuh penelitian-penelitian sebelumnya yang diajukan ke PIMNAS. Nah, ini bisa menjadi batu loncatan, bisa menjadi ide untuk topik penelitian yang digunakan di skripsi. Kemudian jangan lupa, kalau nggak punya ide, sudah kita bahas searching dari literatur, baca yang banyak. Kalau baca, itu yang nggak cukup dibaca, tapi juga perlu punya catatan. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut di topik terkait dengan tinjauan pustaka. Terus kalau sudah punya ide riset juga perlu dicek apakah itu relevan nggak sih dengan bisnis gitu ya. Kalau Anda orang ekonomi maka ya relevansi dengan dunia bisnis itu masih ada nggak? Jangan-jangan ada topik yang bagus tapi topiknya sudah usang. Nah, kalau sudah ketemu ide juga kita bisa bikin yang namanya relevance tree gitu ya, seperti mind map bagaimana ide ini dikembangkan menjadi penelitian. Brainstorming itu juga penting, jadi kita perlu menanyakan kembali, betul nggak sih topik riset ini bagus? Betul nggak sih topik riset ini ada kontribusinya? Penting nggak sih riset ini? Nah, kalau sudah dapat ide riset yang sekiranya relevan, kemudian menarik, Anda juga mampu untuk mengerjakannya, maka ya di-refine gitu ya, diperbaikin research idea itu. Bagaimana caranya memperbaiki research idea supaya itu bisa dituliskan? Bisa jadi Anda menggunakan yang disebut sebagai Delphi Technique. Delphi Technique ini melibatkan orang lain, jadi Anda berdiskusi terkait dengan topik riset Anda dengan orang lain. Kalau misalnya Anda mahasiswa, ya biasanya diskusi dulu dengan dosen pembimbing. Betul nggak sih saya ingin melakukan riset seperti ini nih, arahnya sudah betul atau belum? Berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah melakukan preliminary inquiry, di mana Anda mencari literatur yang relevan dan mengevaluasi, kemudian Anda berdiskusi lagi dengan teman atau dengan dosen pembimbing tentang topik yang diangkat. Kalau sudah benar-benar mantap, maka ide itu perlu diintegrasikan, jadi perlu disempitkan supaya fokus apa yang ingin dilakukan dalam penelitian. Nah, seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwa penelitian itu butuh masalah. Masalah itu apa sih sebetulnya gitu ya? Masalah itu adalah gap yang ada karena adanya perbedaan antara actual dan desired ideal state. Jadi ada gap, ada hal-hal yang belum diisi oleh penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita menentukan masalah penelitian, itu juga perlu berpikir seberapa kompleks masalah yang ingin diangkat. Kalau masalah itu terlalu kompleks, maka ini akan berat untuk diteliti. Sebaliknya, kalau masalah itu terlalu simpel, ya masalah yang sesimpel ini apa iya butuh penelitian. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Maka untuk menentukan research problem, untuk menentukan masalah dalam penelitian, Anda harus bisa mengidentifikasi secara general masalahnya itu apa sih. Kemudian lakukan preliminary research, memastikan bahwa benar masalah ini ada dan perlu diselesaikan. Kemudian kita perlu mendefinisikan masalah penelitian dalam tulisan kita. Lebih detail terkait dengan research problem kita bahas di video berikutnya.